Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Langsung aja anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran yaitu fikih. Yang mana mari kita buka bukunya halaman 11 yang sudah memasuki rukun tayamum. Yang nomor 4 rukun tayamum. Yang pertama yaitu niat tayamum. Niat tayamum, bagaimana niat tayamum? Niat tayamum adalah nawaitu tayammumah listibahati shalah fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu menyapu muka dengan debu atau tanah, yaitu mengusap muka dengan debu atau tanah. Yang ketiga menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Jadi menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Yang keempat adalah tertib. Maksud tertib di sini ialah dari yang pertama yaitu niat tayamum sampai yang ketiga berurut, ya. Jadi itu adalah niat maksud tertib di sini. Jadi apa maksud perbedaan antara syarat dan rukun? Syarat dan rukun di sini ialah kalau syarat itu sebelum dilaksanakannya kegiatan atau sebelum dilaksanakannya kewajiban, ya, syarat-syaratnya itu baru itu namanya syarat. Adapun rukun di sini ialah sesuatu yang sudah dilaksanakan tuh di dalamnya. Kalau syarat itu di luarnya. Nah, kalau rukun di dalamnya. Ya, beda syarat sama rukun. Kalau syarat itu sebelum dilaksanakan, kalau rukun yang akan dilaksanakan, ya, tata caranya. Nah, tata caranya adalah yang pertama itu niat tayamum, yang kedua mengusap muka dengan debu atau tanah, yang ketiga menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku, yang keempat yaitu tertib dari awal sampai ke tiga yaitu tertib. Yang kelima di sini praktek tayamum. Lihat gambarnya, ya. Jadi lihat gambarnya. Kita lihat yang pertama kita harus membaca bismillahirrahmanirrahim, membaca basmalah. Yang kedua merenggangkan jari jemari, merenggangkan jari jemari. Tempelkan ke debu, tempelkan ke debu, tekan hingga debu melekat. Angkat kedua tangan lalu tiup telapak tangan untuk menipiskan debu yang menempel atau diginikan, atau diginikan hingga apa yang debu menempel di tangan kita hingga menipis. Kenapa? Jika tidak digitukan, jika tidak digitukan, barang tentu debu masih banyak di sini, kena muka kita kok kotor. Yang keempat yaitu niat bertayamum. Niat tayamum apa? Nawaitu tayammumah listibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat karena Allah Ta'ala, untuk diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Setelah itu apa? Setelah kita niat, setelah kita mendebu, mengibrikan atau meniup, sampai tipis. Nah, setelah itu kita mengusap telapak tangan ke muka secara merata, usap telapak tangan ke muka sehingga secara merata. Yang kedua apa? Bersihkan debu yang tersisa di telapak tangan. Udah itu lagi, udah mengusap, bersihkan lagi, ambil debu lagi dengan merenggangkan jari jemari, tempelkan ke debu, tempelkan ke debu, tekan hingga debu melekat, Jadi sudah kita mengusap pertama kali, hendaknya kita bersihkan terlebih dahulu, baru kita tempelkan lagi ke tanah atau ke debu, baru ambil yang baru. Nah, dengan merenggangkan jari jemari, tempelkan ke debu, tekan hingga debu melekat. Angkat kedua tangan lalu tiup lagi telapak tangan tersebut untuk menipiskan debu yang menempel. Mengusap ke dua tangan, yaitu mengusap tangan kanan dengan telapak tangan kiri
Kemudian usapkan telapak tangan kiri ke tangan kanan. Pertama begini, Pertama yang bawah dulu nih, kita usap, baru yang atas begini caranya. Sama ini juga, ini gini, baru ke begini. Nah, itu tata caranya yang benar. Lalu setelah itu gimana? Lalu setelah itu yang ketiga yaitu membaca doa. Setelah itu membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Sama ya. Doanya sama seperti kita berwudu. Yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang tunggal dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Yang keenam apa di sini? Yang keenam adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa hal-hal yang membatalkan tayamum? Pertama, semua yang membatalkan wudu dapat membatalkan tayamum. Apa aja yang membatalkan wudu? Ayo, ada yang ingat? Yang pertama yaitu apa? Keluar sesuatu dari dubur dan dubur. Mau itu buang air kecil, mau itu kentut atau apapun, buang air besar, kita membatalkan wudu, dan tersentuh yang bukan mahramnya ya. Jadi sesuatu yang tersentuh nggak ada penghalang bagi kita tersentuh, seorang lelaki tersentuh seorang perempuan yang bukan muhrimnya, itu membatalkan wudu kalau mazhab Imam Syafi'i ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik itu nggak membatalkan wudu, kan tapi jika dia tidak bersyahwat. Kalau dia bersyahwat, maka hukumnya batal wudunya. Yang kedua murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Yang kedua murtad, yaitu keluar dari agama Islam, itu membatalkan tayamum. Yang ketiga menemukan air, karena bertayamum itu tidak ada air. Yang ketiga ini, jadi jika kita bertayamum, kita sudah selesai bertayamum. Bagaimana Ustaz? Bagaimana Pak? Kita sudah selesai bertayamum, kan tapi ketika kita ingin sholat, kita menemukan air, atau kita tiba-tiba turun hujan, maka di situ adalah batal tayamumnya. Kita gunakan ganti dengan wudu kembali. Kita ganti dengan wudu kembali. Bahwasanya tayamum adalah untuk mengganti dari wudu, untuk mengganti tidak ada air, itu tayamum ya. Jadi itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tugas kalian pada hari ini yaitu fikih, yaitu mempraktekkan tayamum. Bagaimana kita mempraktekkan tayamum? Debunya di mana? Debunya di tembok aja ya. Debunya di tembok aja, nggak usah di tanah-tanah ya. Tembok pun bisa ya. Tembok pun bisa. Jadi tugas kalian praktek tayamum ya. Bikin video, kirim ke saya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.